Halo, selamat datang di mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro. Jadi setelah minggu lalu kita belajar tentang salah satu metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme glukosa yang lain yaitu adalah sintesa glikogen atau glikogenesis dan juga pembongkaran glikogen atau glikogenolisis. Baik, langsung saja kita mulai kuliahnya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa hari ini kita akan membahas tentang glikogen, baik pembentukannya maupun pemecahannya. Nah, maka sebelum kita masuk pada inti perkuliahan, kita harus mengenal dulu apa itu glikogen. Di materi dasar ilmu gizi sudah pernah dijelaskan bahwa glikogen merupakan bentuk cadangan karbohidrat di dalam tubuh kita, di mana dia ada di hati dan otot saja. Nah, kalau kita lihat di mikroskop gitu ya, bentuknya glikogen ini kira-kira seperti ini. Jadi sangat kompleks dan terdiri dari banyak sekali molekul glukosa yang saling berikatan, ya. Nah, glikogen ini kalau kita lihat ada yang bentuknya lurus, kemudian ada juga yang membentuk cabang-cabang, ya. Nah, karena glikogen ini punya dua macam bentuk, ada yang lurus dan ada yang bercabang ini, ya. Berarti apa? Berarti dia punya ikatan kimia yang berbeda. Dimana kalau kita lihat di sebelah sini, eh, rantai yang lurus ya, rantai yang lurus ini punya ikatan yang disebut dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik ya. Artinya rantai C ke 1 dan rantai C ke 4 dari molekul glukosa akan saling berikatan untuk membentuk glikogen yang rantainya lurus. Nah, kemudian untuk yang cabang ini tentu molekul glukosa tidak akan berbeda ikatannya ya, letak ikatannya. Nah, karena dia bercabang, ikatannya bukan antara C ke 1 dan C ke 4 gitu ya, tapi ikatannya terjadi antara C ke 6 dari rantai lurus dengan C ke 1. Sehingga namanya disebut 1,6 ikatan glikosidik. Artinya dia bercabang dengan mengikat rantai C nomor 6 di rantai cabang utama dan rantai C nomor 1 di cabangnya gitu ya. Jadi kalau nemu ikatan 1,6 glikosidik ini artinya ikatan cabangnya. Kalau 1,4 ini artinya ikatan rantai induknya. Nah, kenapa kok kita perlu mengenali ya ikatan ini? Karena nantinya baik pemecahan maupun pembentukan glikogen itu sangat tergantung pada jenis ikatan ini. Oke, nah di sini tuliskan juga bahwa ketika glikogen itu dibuat, maka glukosa akan ditempel secara lurus gitu ya, akan membentuk ikatan 1,4 glikosidik. Nah, tetapi jika dia sudah mencapai 8 sampai 10 ikatan glukosa, maka dia akan mulai membentuk rantai cabang ya. Sehingga dia akan mulai membentuk ikatan yang 1,6 rantai cabang tadi. Jadi kalau kita lihat kenapa kok strukturnya glikogen itu bisa sangat kompleks, ini karena dia punya dua jenis ikatan ini. Oke, ya. Nah, glikogen ini punya dua ujung ya. Yang satu disebut reducing end, di mana di sini ini biasanya ujungnya adalah protein glikogenin. Jadi setiap rantai glikogen itu pasti punya ujung yang tidak bisa ditambah, tidak bisa hilang gitu ya. Itu namanya reducing end. Dan juga ada juga ujung lainnya, namanya non-reducing end. Bedanya apa? Kalau reducing end ini udah nggak bisa diotak-atik ya. Tapi non-reducing end ini masih bisa ditambahkan molekul lagi untuk membentuk glikogen yang lebih besar. Tentu jika glikogennya belum mencapai batas maksimal gitu ya. Itu masih bisa terus ditambah dengan molekul glukosa.
Nah, karena strukturnya yang kompleks ini, glikogen itu disebut juga dengan homopolisakarida. Mengapa disebut homo? Karena dia hanya terdiri dari satu jenis monosakarida yang membentuk polisakarida, yaitu adalah glukosa. Gitu ya. Jadi dia juga punya nama lain, homopolymer of D-glukosa. Ya, gitu. Karena dia nggak punya monosakarida dalam bentuk selain glukosa. Kemudian dia juga sangat bercabang ya, highly branched gitu. Oke, ya ini tadi yang saya bahas ya. Jadi ada reducing end. Reducing end ini mengikat protein ya, atau proteinnya adalah protein glikogenin. Sedangkan non-reducing end itu nanti mengikat glukosa yang akan ditambahkan pada glikogen. Nah, dalam proses sintesa glikogen, ada beberapa regulasi yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya pembongkaran atau pembentukan glikogen. Ya, jadi pembentukan glikogen dan pembongkarannya itu sangat terpengaruh oleh adanya perubahan hormonal dari hormon-hormon yang dikeluarkan oleh pankreas seperti itu. Nah, kemudian pembongkaran ataupun pembentukan glikogen itu juga dapat terjadi sebagai upaya dari tubuh kita untuk mengatur supaya level kadar gula darah puasa tetap pada level normal, yaitu 80 mg per desiliter. Nah, pada kondisi di mana kita kekurangan glukosa, maka tubuh kita akan melakukan respon ya, di mana tubuh kita akan mengeluarkan enzim glukagon ya, sehingga rasio antara glukagon dan insulin ini akan berubah, lebih banyak glukagonnya, sehingga kalau pada proses seperti itu kita akan masuk ke glikogenolisis atau pemecahan glikogen. Dan pembentukan glikogen atau glikogenesis nanti akan dihambat. Nanti kita bahas di belakang bagaimana mekanismenya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada juga hormon yang sifatnya itu seasonal, maksudnya dia nggak selalu keluar gitu ya, yaitu epinefrin. Minggu lalu mungkin sudah kita bahas bahwa epinefrin ini biasanya dikeluarkan pada kondisi shock, trauma, stres, dan lain sebagainya. Nah, epinefrin ini ketika dia keluar, dia punya kerja mirip dengan glukagon. Dia akan mengirimkan sinyal bahwa kebutuhan glukosa meningkat, sehingga hati dan otot, tempat di mana glikogen itu disimpan, akan melakukan aktivasi enzim-enzim tertentu untuk mengaktifkan proses glikogenolisis atau pembongkaran glikogen. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang glikogenesis dulu. Saya akan jelaskan secara singkat ya, nanti untuk lebih detailnya ada video lainnya, silakan disimak untuk melihat bagaimana sih detail tentang terjadinya proses glikogenesis. Nah, kalau secara garis besar, proses glikogenesis ini adalah proses di mana kita mengubah glukosa menjadi glikogen ya. Glikogen itu rantainya banyak ya, panjang, terdiri dari beberapa jenis glukosa, di mana dia punya non-reducing end yang bisa ditempeli dengan molekul glukosa tambahan gitu ya. Nah, proses glikogenesis ini adalah proses menempelkan glukosa tambahan ini ke molekul glikogen yang sudah ada. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus membuat glukosa ini cukup aktif ya, untuk bisa masuk jalur metabolisme. Jadi kita akan menempelkan ion fosfat ya, di mana ini akan difasilitasi oleh enzim heksokinase, sehingga hasil akhirnya adalah glukosa 6-fosfat. Nah, sesudah itu kita akan mengubah menjadi glukosa 1-fosfat. Tetapi kita nggak bisa serta-merta langsung nyopot fosfatnya, kemudian langsung nempelkan ke atom C pertama, nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini harus ada proses antaranya dulu, di mana proses antara untuk mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat itu membutuhkan
enzim fosfoglukomutase yang namanya, dan ada hasil antaranya dulu yaitu glukosa 1,6 bifosfat. Jadi glukosanya ditempeli dua atom fosfat, kemudian nanti salah satunya yang di rantai C6 akan dilepas sehingga hasil akhirnya adalah glukosa 1 fosfat. Nah, setelah kita mendapatkan glukosa 1 fosfat, kita akan membuat glukosa 1 fosfat ini menjadi lebih reaktif. Mengapa kok harus diubah menjadi glukosa 1 fosfat? Karena nanti yang ditempelkan kan 1,4 ya, 1,4 atau 1,6 di ikatan glikosidik. Maka kita memindahkan UDP supaya nanti bisa terikat gitu ya, si glukosa ini ke glikogen gitu. Nah, glukosa 1 fosfat ini kemudian akan direaksikan dengan UTP, uridin trifosfat ya, di mana dia adalah basa nitrogen yang terikat dengan 3 atom fosfat. Nah, UTP akan menyumbangkan molekul uridinnya dan juga 1 molekul fosfatnya. Kemudian nanti akan ditempelkan ke glukosa, sehingga hasil akhirnya adalah UDP glukosa ditambah 2 atom P ya, 2 atom P yang bebas karena dia sudah kehilangan U dan 1 P sehingga tinggal 2 P ya. Itu ditambah PP. PP ini disebut dengan istilah lain yaitu pirofosfat ya. Nah, pirofosfat ini akan dihidrolisis untuk membentuk ortofosfat atau fosfat bebas ya. Jadi ortofosfat ini tidak akan digunakan untuk jalur glikogenesis selanjutnya ya, tapi dia dapat dimanfaatkan untuk berbagai metabolisme lain di dalam sel. Jadi ortofosfat ini adalah fosfat bebas ya, yang tidak terikat oleh basa nitrogen. Nah, setelah terbentuk ikatan antara UDP dan glukosa, maka UDP glukosa ini sudah siap untuk ditambahkan ke N-primer. N-primer yang dimaksud di sini adalah rantai glikogen yang sudah eksis ya, yang sudah ada. Dia akan ditempelkan ke non-reducing end, jadi rantai belakang yang merupakan non-reducing end. Nah, penempelan itu dibantu oleh enzim yang disebut dengan glikogen sintetase, di mana fasenya disebut fase elongasi atau perpanjangan glikogen. Jadi glikogen nanti akan ditambahkan dengan 1 molekul glukosa yang sudah berikatan dengan UDP ini. Jadi N-glukosanya dalam glikogen ini akan bertambah 1. Dan nanti kalau sudah menempel, UDP-nya akan dilepaskan. Ya, dilepaskan sehingga UDP ini akan menjadi bebas lagi. Nah, kemudian untuk proses elongasi berikutnya, kalau sudah sampai 8 sampai 10 molekul yang saling menempel tadi di rantai utama ya, glikogen akan mulai membentuk cabang, di mana cabang ini akan dibantu oleh pembentukan cabang ini akan dibantu oleh branching enzyme. Jadi branching enzyme ini menempelkan UDP glukosa tadi ke rantai atom C nomor 6 gitu ya, sehingga akan terbentuk ikatan cabang. Kemudian kalau sudah punya branching titik branchingnya, rantai cabang utamanya akan kembali lagi ke proses ini untuk memperpanjang rantai cabangnya gitu ya. Nah, yang terakhir tadi ada sisa UDP ya. UDP ini supaya bisa dimanfaatkan kembali untuk proses glikogenesis selanjutnya akan direaksikan dengan ATP ya, dengan bantuan enzim nukleosida difosfokinase sehingga hasil akhirnya adalah UTP dan ADP. Oke, ini kira-kira gambarannya. Jadi glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi glukosa 1 fosfat ya. Kemudian direaksikan lagi dengan UDP, membentuk UDP glukosa, baru kemudian setelah itu akan ditempelkan ke rantai glikogen yang sudah punya N molekul glukosa, sehingga hasil akhirnya adalah rantai glikogen yang punya jumlah molekul N plus 1 glukosa. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tubuh kita itu membutuhkan glukosa gitu ya, misalnya kadar gula darah kita rendah.
maka yang akan terjadi adalah proses glikogenolisis, di mana pada proses ini kita akan memecah glikogen dari rantai yang sangat panjang tadi ya, menjadi molekul glukosa yang siap digunakan untuk proses glikolisis. Atau mungkin diperlukan untuk menjadi glukosa yang akan diedarkan ke pembuluh darah sehingga dapat dimanfaatkan oleh sel lainnya. Nah, tahapan glikogenolisis ini sebenarnya panjang, tapi kalau disingkat kira-kira tahapannya bisa dibedakan menjadi 3 step ya. Yang pertama adalah fosforilasi, di mana pada tahap ini, fosforilasi ini kita akan motong satu persatu molekul glukosa dalam ikatan glikogen, dan setelah dia terputus glukosanya, karena dia belum punya gandengan ya, dia akan ditangkap oleh ortofosfat, sehingga membentuk glukosa 1-fosfat. Nah, kemudian glukosa 1-fosfat ini nanti akan diubah ya menjadi glukosa 6-fosfat, supaya bisa masuk ke jalur glikolisis untuk diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya gitu ya sampai menghasilkan asam pirufat. Nah, kalau sudah mencapai limit dextrin ya si si glikogen fosforilase ini akan mengenali gitu ya, oh dia sudah sampai limit dextrin. Limit dextrin itu kira-kira sekitar 3 molekul glukosa dari rantai cabang. Nah, kalau sudah sampai situ, fosforilase ini akan berhenti. Aktivitasnya akan berhenti. Nah, kemudian kalau tubuh kita masih membutuhkan glukosa, maka yang akan dikeluarkan adalah 2 enzim ini, yaitu transferase dan 1,6 glukosidase. Transferase akan melakukan remodeling, jadi dia akan memindahkan glukosa yang tersisa di rantai cabang sampai nanti sampai ke kecuali glukosa yang punya ikatan 1,6 glukosidik ini akan dipindahkan ya ke rantai utama gitu ya, dipindahkan ke sana. Nah, kemudian satu molekul glukosa yang tersisa di rantai cabang akan dipotong atau dibebaskan menjadi glukosa oleh enzim 1,6 glukosidase. Nah, setelah terjadi remodeling, jadi sudah lurus, sudah nggak punya cabang, nanti fosforilase akan bekerja kembali. Kira-kira seperti ini gambarannya ya, ini glikogen, ada yang rantainya lurus, ada yang rantainya bercabang. Nah, kalau kita butuh glukosa, maka fosforilase ini akan motong, di sini motong 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dia mengenali batas limit dextrinnya, gitu ya, 1, 2, 3, kemudian ini juga 1, 2, 3, gitu ya, sehingga tinggal tersisa 4 molekul glukosa dari rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah berbentuk kayak gini ya, glikogennya sudah hilang dan rantainya tinggal kayak gini, ini namanya limit dextrin ya, maka kita akan melakukan remodeling. Caranya gimana? Enzim transferase akan bekerja di rantai cabang, dia akan mutus ya glukosa yang punya ikatan 1,4 glikosidik ya. Oke, jadi ini molekulnya yang biru ini ikatannya 1,4, yang merah ini 1,6. Ya, dia akan pindah yang punya ikatan 1,4 ini ke rantai utama. Jadi ini akan dipindah ke sini. Sehingga panjang kayak gini dan menyisakan satu molekul glukosa yang punya rantai cabang di 1,6 ikatan glikosidik. Nah, kemudian kita akan membebaskan satu molekul glukosa ini. Tapi nggak bisa enzim fosforilase yang memotong ya, karena ikatannya beda. Jadi nanti untuk pemotongan ini akan dilakukan oleh enzim yang namanya glukosidase. Ya, glukosidase akan memotong ini, gitu ya. Jadi sehingga nanti hasilnya adalah glikogen yang lurus. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, nanti fosforilase akan kembali bekerja. Jadi kembali memotong ini. Memotong ikatan 1,4 glikosida. Ini tahapannya. Tahapan yang pertama fosforilasi adalah memotong ikatan rantai C pertama dan rantai C keempat dari 2 molekul glukosa dalam glikogen ya di bagian non-reducing end. Proses ini dibantu oleh enzim koenzim ya. Koenzimnya adalah pyridoxal fosfat atau vitamin B6.
hasil akhirnya adalah glukosa 1-fosfat. Ya. Dia akan berhenti di limit dekstrin ya, atau 4 molekul glukosa dari rantai induk utama. Nah, rantai induk utama di mana cabang itu ada gitu ya, rantai ya itulah gitu. Kemudian nanti kalau setelah mencapai limit dekstrin, maka enzim fosforilase ini atau proses fosforilase ini akan berhenti sampai nanti akan dilanjutkan setelah proses remodeling selesai. Nah, ini yang dilakukan ya. Jadi kalau ada 2 molekul di mana dia berikatan dengan rantai C ke 1 dan C ke 4, ini non-reducing end-nya di sini ya. Tuh. Nanti yang biru ini akan lepas, setelah lepas di C ke 1 karena dia ikatan lepasnya di C ke 1 akan direaksikan dengan ortofosfat tadi sehingga terbentuk ini glukosa 1-fosfat gitu ya. Ditambah glikogen yang rantai N molekul glukosanya sudah berkurang 1. Nah, selanjutnya adalah proses kedua tadi ya, remodeling ya. Remodeling itu kalau sudah mencapai limit dekstrin, maka kita akan memindahkan glukosa dari rantai cabang ke rantai utama. Gitu. Oke, dia berhenti di 4 molekul glukosa sebelum rantai cabang di rantai utama ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dia berhenti, fosforilase akan berhenti bekerja kalau sudah mencapai 4 molekul sebelum rantai cabang utama. Gitu. Ini juga gambarannya kayak tadi sama ya, nggak akan saya jelasin lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah menjadi glukosa 1-fosfat, untuk dapat masuk glikolisis kita perlu mengubah dulu glukosa 1-fosfat ini menjadi glukosa 6-fosfat ya. Jadi di sini ada panah bolak-balik, artinya apa? Glukosa 1-fosfat ini dapat diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan sebaliknya. Tuh. Nah, perubahan ini dikatalisasi oleh enzim yang namanya fosfoglukomutase, di mana enzim ini akan memindahkan gitu ya ikatan dari ikatan fosfat dari rantai C ke 1 ke rantai C ke 6. Tapi nggak bisa serta-merta berubah ya, jadi ada reaksi antaranya dulu, akan ditempeli dulu di rantai C ke 6, kemudian nanti ion fosfat yang ada di rantai C ke 1 akan dilepas dan ditangkap oleh fosfoglukomutase sehingga hasilnya adalah glukosa 6-fosfat. Nah, glikogenolisis itu terjadi dan dikendalikan ya oleh enzim yang namanya glikogen fosforilase. Ya, jadi dia adalah enzim utama yang memecah ikatan glukosa pada glikogen. Nah, pemecahan atau aktivasi dari glikogenolisis ini dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi ada 3 kondisi yang mempengaruhi terjadinya proses glikogenolisis, yaitu pertama kondisi alosterik, yang kedua kondisi hormonal, dan yang ketiga adalah pengaruh dari kalsium. Bagaimana detailnya kita akan bahas satu persatu. Ini yang allosteric regulation ya, atau regulasi allosterik itu terjadi ketika di dalam sel kita kadar glukosa darah menurun atau kadar energinya menurun. Ya, kalau kadar glukosa di dalam sel itu menurun, maka tubuh kita akan melakukan pemecahan glikogen dengan cara menghambat pembentukan glikogen gitu ya. Jadi akan mendukung pemecahan glikogen. Nah, kondisi allosterik ini baru akan terjadi kalau kadar glukosa dalam darah rendah. Tapi kalau kadar glukosa tinggi, kemudian di sel kita juga banyak glukosa 6-fosfat,
banyak ATP, serta juga banyak glukosa di hati, maka proses pemecahan glikogen atau glikogenolisis ini akan dibatasi ya, akan dihalangi. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada dua, ini untuk yang hormonal ya. Itu tadi yang alosterik, ya sekarang yang hormonal. Kalau hormonal ini adalah kondisi di mana ketika tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon tertentu, maka glikogenesis atau glikogenolisis akan diaktifasi atau diinaktifasi. Nah, pada kondisi apa diaktifasi dan pada kondisi apa diinaktifasi, kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Nah, kalau dilihat di gambar ini, kita punya dua enzim ya. Yang pertama adalah fosforilase kinase, di mana fosforilase kinase ini adalah enzim yang dibutuhkan untuk glikogenolisis. Dan juga ada glikogen fosforilase ya. Jadi glikogen fosforilase ini adalah enzim yang juga dibutuhkan untuk proses glikogenolisis ya. Nah, kalau dilihat di luar sel, di sini ada tiga hormon ya, ada insulin, glukagon, dan juga ada epinefrin. Nah, ketika glukagon dan epinefrin itu levelnya tinggi, maka plasma membran sel akan menangkap glukagon atau epinefrin ini, dan hal tersebut akan membuat ATP digunakan untuk memproduksi CAMP, di mana CAMP ini akan mengaktifkan fosforilase kinase dari bentuk A ini yang inaktif ya. Dari bentuk B ini inaktif menjadi bentuk aktif ya, atau bentuk A, dari bentuk A jadi bentuk B, gitu ya. Tuh, sehingga kalau fosforilase kinasenya aktif, fosforilase kinase ini juga akan mengaktifkan glikogen fosforilase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk memotong ikatan 1,4 glikosida pada glikogen ya, untuk membebaskan glukosa. Jadi glikogen fosforilase juga akan diaktifkan dari bentuk inaktif menjadi aktif. Kemudian glikogen fosforilase ini akan bekerja memecah glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, sebaliknya, kalau di dalam peredaran darah yang tinggi itu adalah hormon insulin ini ketika dia jumlahnya banyak akan mengaktifkan protein fosfatase 1, di mana keberadaan protein fosfatase 1 ini akan menginaktifkan glikogen fosforilase. Jadi glikogen fosforilase akan berhenti memotong glikogen karena dia akan diubah menjadi bentuk yang inaktif. Gitu, ya. Itu yang hormonal. Oke, nah yang terakhir proses glikogenolisis atau glikogenesis juga akan dipengaruhi oleh adanya kalsium ya, di mana kalsium ini biasanya akan dikeluarkan oleh retikulum endoplasma ketika sel tubuh kita itu mengalami kontraksi ya. Jadi kalau ada rangsangan saraf ya berupa gerak atau kontraksi, maka kalsium di dalam sel darah kita akan meningkat, akan dikeluarkan. Dan efeknya kalau di dalam sel itu kalsiumnya tinggi, maka akan ada 3 mekanisme ya. Yang pertama, kalsium ini akan mengaktifkan troponin C sehingga aktomiosin ini akan membuat otot berkontraksi. Nah, selanjutnya kalsium ini juga akan mengaktifkan fosforilase kinase, ya, sehingga glikogen fosforilase akan diubah dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktifnya. Nah, kalau sudah aktif, maka dia akan bisa bekerja memecah glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, yang ketiga, keberadaan kalsium yang tinggi ini juga akan menyebabkan kalsium itu mengaktifkan kalmodulin protein kinase, di mana enzim ini akan mendeaktifkan glikogen sintetase. Jadi glikogen sintetase yang semula adalah aktif akan menjadi inaktif, sehingga proses pembentukan glikogen dari substrat glukosa akan dihentikan, ya.
sehingga yang didorong adalah pemecahannya, bukan pembentukannya. Nah, ini adalah jalur metabolisme glikogen ya. Jadi kalau ada glukosa dari makanan misalnya, glukosa ini akan masuk ke sel, kemudian akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat ya. Kemudian glukosa 6-fosfat ini bisa masuk berbagai proses metabolisme, bisa glikolisis atau pentosa atau pathway lainnya. Nah, kalau sudah cukup ya energi yang dihasilkan oleh sel, maka glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Setelah itu akan direaksikan dengan uridin trifosfat membentuk UDP glukosa dan nanti kemudian akan ditempelkan ke rantai utama glikogen. Gitu. Nah, kalau tubuh kita kekurangan, maka glikogen ini akan dipecah ya, didegradasi. Di mana degradasinya ini dibantu utamanya oleh glikogen fosforilase. Hasilnya adalah glukosa. Kalau hasilnya glukosa ini jumlahnya biasanya sedikit ya. Kebanyakan diubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat ini bisa direaksikan ke dalam berbagai metabolisme, atau kalau dia dibutuhkan oleh sel lainnya, maka glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi bentuk glukosa bebas supaya bisa keluar ya, bisa ke peredaran darah dengan bantuan glukosa 6-fosfatase, di mana ini hanya terjadi di hati ya. Kalau di otot kita hanya bisa menggunakan glukosa yang dipecah dari glikogen otot ya untuk energinya otot sendiri. Tapi kalau dari hati, glikogen itu bisa diedarkan ke pembuluh darah ya. Tuh, nah kalau sudah jadi glukosa dia akan dikirim ya ke pembuluh darah supaya nanti bisa diedarkan ke seluruh tubuh dan dimanfaatkan oleh sel-sel lain yang membutuhkan. Nah, ini jalurnya ya sama sih sebenarnya. Jadi kalau yang titik-titik biru ini adalah jalur glikogenesis ya, pembentukan glikogen. Jadi dimulai dari glukosa, diubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 1-fosfat, kemudian UDP glukosa, dan diubah menjadi glikogen. Ya. Dimana kalau pada glikogenesis ini, maka glikogen fosforilase akan diinaktivasi kalau kita dalam mode membangun ya. Jadi fosforilasenya akan diinaktifkan dengan keberadaan insulin yang mengaktifkan protein fosfatase. Nah, sedangkan untuk glikogenolisis itu terjadi ketika ada rangsangan ya dari glukagon maupun epinefrin yang ketika dia dikenali oleh sel akan mengaktifkan ATP menjadi CAMP, kemudian CAMP akan mengaktifkan protein kinase dan protein kinase akan mengaktifkan glikogen fosforilase. Oke, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa simak video berikutnya untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang glikogenesis dan glikogenolisis. Terima kasih.